Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky April Pratama dari kelas GAB 0708. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya adab, akhlak, etika, dan juga karakter dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu penjelasannya? Yang pertama yaitu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk berbuat tanpa dipikirkan lagi. Yang kedua ada adab. Apa itu adab? Adab adalah tata krama atau perilaku sopan yang mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada etika. Apa itu etika? Etika adalah aturan moral dan nilai-nilai yang mengatur baik buruknya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat ada karakter. Karakter adalah cerminan kepribadian seseorang yang terbentuk dari kebiasaan, nilai moral, dan pengalaman hidupnya. Ada pula dalil Al-Quran mengenai akhlak yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu ada juga dalil mengenai etika dan adab yang berbunyi laisa minna malam yuwakir kabirona wa yarham sogirona wa yagrifu li'aliminna haqqoh, yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Lalu pentingnya akhlak, etika, adab, dan karakter di kehidupan sehari-hari adalah sebagai cerminan iman dan takwa, menumbuhkan keharmonisan sosial, mencerminkan kepribadian sejati, menjadi bekal di akhirat, dan membangun bangsa yang bermartabat. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu. Orang korupsi kalau pintar, ngambilnya banyak dibandingkan dengan orang yang mencuri tapi nggak pintar. Ya kan? Kijang-kijang nanti durian disimpan di sini ya tuh. Ya, banyak motifnya dan damage-nya lebih banyak. Sama, jangan dikira orang yang punya pengetahuan tapi minim adab, jangan dikira bermanfaat, merusaknya akan banyak. Ya, akan banyak. Siapa yang banyak memberikan fatwa-fatwa yang keluar buruk dan itu mencelakakan. Betapa banyak orang belajar tapi kemudian setelah belajar berselisih. Ada yang mencela si fulan, ada yang mencela si fulan, ada yang suami baru ngaji pulang mencela istri, istri baru ngaji bid'ahkan suami. Dan yang paling menarik adalah ketika kita belajar kan untuk menyatukan, yang kurang kita tutupi, yang lebih kita turunkan untuk disamakan. Tapi bisa terjadi demikian. Apa yang salah? Adab. Maka Islam datang untuk melatih adab terlebih dahulu, dan saat yang bersamaan ilmu diberikan. Jadi tidak harus nunggu 16 tahun, itu bersamaan. Karena saat belajar adab pun sedang belajar ilmu, ilmunya khusus adab. Karena itu para ulama itu mendahulukan pelajaran adab dengan babnya sebelum masuk kepada ilmu-ilmu pokoknya. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh dari akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menolong teman tanpa mengharap imbalan. Yang kedua mengucapkan salam saat bertemu. Dan yang ketiga tidak menyebarkan gosip atau hoaks. Dan yang terakhir ada menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Dapat disimpulkan dari akhlak kita belajar tentang kejujuran dan ketulusan. Dari adab kita tahu bagaimana menghormati sesama. Dari etika kita belajar membedakan benar dan salah. Dan dari karakter kita membentuk jati diri yang sejati. Semua itu bukan sekedar pelajaran, tapi pedoman hidup agar kita menjadi manusia yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.